Halo Sobat Data, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat eh, laporan SPT tahunan di Cortex. Karena ini baru ya, mungkin banyak yang belum bisa, maka perhatikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar eh, saya lebih semangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial tentang kepegawaian seperti ini. Oke, langsung saja. Pertama pasti akses terlebih dahulu Cortex-nya, nanti saya berikan linknya di deskripsi ya, tinggal klik saja. Kemudian setelah itu login. Nah, setelah login nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk membuat eh, laporan SPT adalah dengan cara surat pemberitahuan, diklik ini SPT, kemudian surat pemberitahuan SPT. Nah, kemudian ini saya hapus dulu. Oke, kemudian di sini tinggal klik buat konsep SPT. Nah, di sini pilih PPh orang pribadi. Kemudian lanjut SPT, jenis periode SPT pilih SPT tahunan. Kemudian periode dan tahun pajak pilih yang Januari Desember 2025. Lanjut, model SPT-nya adalah normal karena ini pertama kali membuat. Jadi ini normal ya. Kalau misalnya pembetulan nanti ini modelnya adalah pembetulan. Kemudian buat konsep SPT. Nah, sini sudah ada konsep SPT. Kita klik tanda pensil di sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab terlebih dahulu. Ini otomatis terisi dari sana. Lalu kemudian di bagian sumber penghasilan kita pilih yang pekerjaan. Oke, lalu kita posting SPT. Kemudian kita scroll ke bawah. Data ini terisi otomatis ya. Kemudian di bagian status kewajiban perpajakan ini tidak usah diisi, jadi dibiarkan saja. Kemudian di bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Yang pertama adalah apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, pilih ya. Kemudian yang sisanya kita pilih tidak semua. Oke, yang B selesai, yang A selesai. Lalu di bagian C, penghasilan neto di sini masih kosong karena kita perlu menginputnya nanti. Kemudian yang selanjutnya ini kita pilih tidak. Nah, kemudian penghasilan tidak kena pajak. Di sini kita sesuaikan dengan bukti potong yang sudah diterima. Di sini bukti potong yang sudah diterima untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah 72 juta. Artinya di Cortex-nya ini kita pilih PTKP yang K3 berarti. Oke, 72 juta disesuaikan dengan potong yang sudah diterima. Kemudian apakah terdapat pengurangan biaya terutang? Kita pilih tidak. Oke, yang C selesai. Kemudian yang D, ini kredit pajak, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Pilih ya. Lalu yang terakhir ini kita pilih tidak. Selesai untuk kredit pajak. PPh kurang lebih ini otomatis terisi. Selesai. Kemudian yang F juga selesai ya karena terisi otomatis. D juga sama. Nah, untuk H ini karena ini PPh pasal 25 berarti kita pilih tidak semua. Kemudian di bagian pernyataan transaksi lainnya ini kita pilih juga untuk tidak semuanya. Oke. Selanjutnya untuk lampiran tambahan juga pilih yang tidak semua. Nah, sampai di sini sudah di bagian nihil ya. Tapi kita perlu menginputkan data harta dan kekayaan, kemudian gaji atau pendapatan bruto, dan juga bukti potong yang sudah kita dapatkan. Oke,
Kita scroll ke atas lagi, di sini ada lampiran 1. Oke. Nah, di lampiran 1 ada 5 bagian A, B, C, D, E. Nanti kita isi yang A, D, dan E. Karena C nanti terisi otomatis dan utang mungkin tidak ada di bukti potong ya. Jadi kita cukup mengisi yang A, D, dan E. Nah, di bagian A kita tambahkan terlebih dahulu kas dan setara kas. Kita klik tambah. Deskripsinya kita pilih misalnya uang tunai. Nah, karena uang tunai berarti kan tidak dipegang. Ini sebagai contoh saja pengisiannya ya. Lokasi harta pasti di Indonesia. Tahun perolehannya itu 2025 dan saldonya misalnya 1 juta. Oke, kemudian keterangannya harta PPS, lalu simpan. Oke, untuk bagian A kita cukup mengisi yang ini saja ya. Kemudian B tidak perlu, C tidak perlu karena terisi otomatis ya. Kemudian di bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, ini kita inputkan penghasilan bruto kita. Klik tambah. Nah, nomor identitas pemberi kerja ini adalah NPWP dari pemberi kerja. Misalnya di sini adalah dari Kemenag Purbalingga. Nomornya ini ya. Kemudian penghasilan bruto kita ambil dari bukti potong di bagian jumlah penghasilan bruto ya, poin 9. Kita copy saja. Oke, kita paste di sini. Lalu di bagian pengurangan penghasilan bruto atau biaya kita juga ambil dari sini di bagian 13 ya, poin 13. Kita copy masuk ke sini lalu kita simpan. Nah, selanjutnya di bagian E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh kita masukkan data dari bukti potong juga. Klik tambah, kemudian NPWP juga sama seperti tadi. Nah, untuk nomor bukti potong itu ambilnya di yang paling atas ini, di bagian nomor ya. Ambil nomornya saja. Nah, kemudian nomor bukti potong kita isi tadi. Kemudian tanggal bukti pemotongan ini 31 Desember 2025. Oke. Kemudian jenis pajak adalah PPh pasal 21. Penghasilan bruto ambil dan PPh yang dipotong ya. Penghasilan bruto ambil dari sini seperti yang kita lakukan tadi. Lalu di bagian PPh yang dipotong atau dipungut itu adalah nominal yang tertera di bagian ini, PPh pasal 21 terutang varian ini ya. Oke, poin 23. Kalau misalnya di sini 0 berarti kita isikan 0. Kalau misalnya di sini ada nominal tertentu kita tinggal copy saja. Karena ini 0 berarti kita isi 0 di sini. Lalu klik simpan. Oke. Bagian A, B, C, D, E sudah selesai. Kita kembali ke atas. Klik induk ya. Kemudian kita lihat di bagian bawah, nah masih nihil ya. Oke. Kemudian kita centang dan klik bayar dan lapor. Oke, sukses. Nah, setelah itu tutup terlebih dahulu. Nah, di sini ada tanda tangan dokumen. Ini harus sudah membuat atau mengaktifkan kode otorisasi terlebih dahulu ya, agar di sini muncul. Oke, karena saya sudah membuatnya jadi di sini sudah muncul. Kemudian di bagian sini kata sandi penanda tangan ya, tinggal klik konfirmasi tanda tangan. Passphrase corrected, sudah sukses. Oke. Nah, kita cek
scroll ke atas ini sudah selesai ya, tinggal kita kirim tanda terimanya itu ke email. Kita klik, nah nanti akan otomatis di email itu ada tanda bukti bahwa kita sudah melakukan pelaporan SPT tahunan tahun 2025. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung silahkan tinggalkan komentar ya. Nanti sebisa mungkin saya akan menjawab sebisanya ya. Sekian dari saya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.